Halo semuanya, perkenalkan saya Jessica Yasa Sijabat dengan NIM 120220227 akan menjelaskan materi mengenai pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster oleh Michael Porter. Outline pembahasan pada materi ini adalah yang pertama, latar belakang munculnya teori keunggulan kompetitif dan klaster. Yang kedua adalah pokok-pokok pemikiran pendekatan kompetitif. Yang ketiga, faktor-faktor penentu keunggulan daya saing wilayah. Yang keempat, ruang lingkup klaster dan contoh klaster wine. Yang kelima, sumber-sumber keunggulan kompetitif lokasi. Yang keenam, peran klaster dalam produktivitas, kapasitas, dan pembentukan bisnis baru. Yang ketujuh adalah pendekatan keunggulan kompetitif dan pembangunan regional. Dan yang kedelapan adalah kritik atas teori keunggulan kompetitif dan klaster itu sendiri. Yang pertama adalah latar belakang teori keunggulan kompetitif dan klaster. Teori klaster sendiri itu dikemukakan oleh Michael Porter. Nah, apa saja sih yang melatar belakangi dikemukakannya keunggulan kompetitif dan klaster ini? Yang pertama itu adalah lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat pada saat itu, sehingga melatar belakangi Michael Porter untuk menciptakan sebuah konsep yang berinovasi, yaitu yang berfokus pada keunggulan kompetitif melalui klaster ini. Dan yang kedua adalah adanya tekanan krisis ekonomi di Amerika Serikat. Ini juga sangat berhubungan dengan poin yang pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat itu lambat, sehingga tekanan krisis ekonomi juga pada saat itu di Amerika Serikat membuat Michael Porter mengembangkan keunggulan kompetitif dan klaster. Dan yang ketiga itu adalah pendekatan tradisional yang pada saat itu tidak berfungsi dengan baik. Pendekatan tradisional yang dimaksud di sini adalah kebijakan industri yang pada saat itu berlaku di Amerika Serikat. Contoh kebijakan industri itu seperti perbaikan lingkungan dan iklim bisnis, bersaing secara agresif untuk investasi dan pabrik baru. Dan yang kedua itu ada pembangunan industri-industri berteknologi tinggi. Dan yang ketiga adalah pembangunan pertumbuhan yang tinggi dengan cara berinvestasi pada infrastruktur dan proyek kawasan industri. Nah, jadi semua itu menurut Michael Porter itu tidak berfungsi dengan baik. Kemudian, latar belakang yang keempat adalah kebijakan industri tersebut dianggap melemahkan kompetisi. Porter itu mengklaim bahwa cara pandang dengan kebijakan klaster ini merupakan cara pandang baru dibandingkan cara pandang yang lama yang berfokus pada kebijakan industri. Kebijakan industri ini dianggap melemahkan kompetisi. Jadi, dengan lemahnya kompetisi, maka kemampuan produktivitas dan inovasi industri tersebut juga pasti akan melemah. Gitulah menurut Michael Porter, sehingga dia mengemukakan konsep keunggulan kompetitif dan klaster. Topik selanjutnya adalah pokok-pokok pemikiran pendekatan kompetitif. Nah, apa saja yang diusulkan Porter dalam pemikiran kompetitif ini? Jadi ada arah baru pengembangan wilayah oleh Michael Porter. Yang pertama itu adalah pembangunan itu sendiri berfokus pada keunggulan kompetitif dan bukan hanya penciptaan lapangan kerja. Nah, ini pasti berbeda dengan pendekatan tradisional yang sebelumnya, yaitu pendekatan industri yang berfokus pada penciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, sementara untuk pendekatan klaster sendiri ini berfokus pada keunggulan kompetitif, yang pastinya tentu akan memicu penciptaan lapangan kerja. Namun itu bukan menjadi fokus utamanya di sini, berbeda dengan pendekatan tradisional itu, yaitu pendekatan industri. Kemudian arah baru pengembangan wilayahnya itu yang kedua itu ada pembangunan berbasis klaster, dengan yang kemudian ada dengan adanya pembangunan klaster ini pasti itu akan mencerminkan inti dari pendorong terciptanya lapangan kerja dan upah yang seperti yang berhubungan dengan poin pertama tadi. Kemudian arah baru pengembangan wilayah ini juga membangun kekuatan yang ada saat ini dan adanya potensial yang dikembangkan. Jadi kekuatan yang ada saat ini dikembangkan, kemudian potensial selanjutnya juga perlu diperhatikan untuk dikembangkan. Kemudian
ada pengembangan strategi pembangunan. Pengembangan strategi itu lebih berfokus daripada adanya daftar tindakan yang belum tentu menjadi kenyataan begitu. Kemudian adanya pembangunan dengan prioritas dan urutan. Perlu ditentukan prioritas dan urutan-urutan dari pembangunan itu sendiri sehingga hasilnya dapat lebih efektif. Kemudian pembangunan itu berdasarkan data, bukan hanya sekedar politik dan pemikiran penuh harapan semata. Kemudian topik selanjutnya adalah faktor-faktor penentu keunggulan daya saing wilayah. Setelah tadi dibahas ada keunggulan daya saing wilayah, di sini akan dibahas apa saja sih yang menentukan keunggulan daya saing wilayah. Di sini ada 3 topik besar yang menentukan keunggulan daya saing wilayah, ada mikroekonomi, makroekonomi, dan endowment. Yang pertama itu adalah mikroekonomi. Contoh dari keunggulan secara mikroekonomi itu adalah berfokus pada ekonomi mikronya, contohnya itu adalah kualitas lingkungan dan iklim bisnis. Iklim bisnis itu berupa dalam bentuk investasi, kemudian adanya kecanggihan strategi dan operasional perusahaan, kemudian pengembangan klaster itu sendiri. Nah, yang kedua di sini adalah makroekonomi. Contohnya itu adalah kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan makroekonomi. Contohnya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, kemudian adanya efektivitas pengembangan manusia, kemudian adanya efektivitas kelembagaan politik pada suatu wilayah tersebut. Dengan efektivitas kelembagaan politik itu akan menandakan bahwa adanya keunggulan daya saing pada wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga adanya faktor endowment. Faktor endowment ini lebih ke sumber daya yang sudah dimiliki oleh suatu wilayah tersebut. Contohnya itu adanya lokasi, kemudian lokasinya tersebut adakah karakteristik yang menjadi keunggulan wilayah tersebut, kemudian adanya sumber daya alam yang berada pada lokasi tersebut, adanya wilayah atau cagar budaya pada wilayah tersebut, kemudian bentang alam yang bisa saja menjadi keunggulan bagi wilayah tersebut sehingga menjadi daya saing. Kemudian penduduk dan kesuburan tanah bisa juga dalam bentuk pemandangan alam yang bisa menjadi keunggulan daya saing wilayah tersebut. Selanjutnya adalah ruang lingkup klaster dan contoh klaster wine. Apa saja yang menjadi poin yang termasuk ke dalam klaster? Yang pertama itu adalah industri terkait yang penting bagi persaingan. Klaster juga mencakup berbagai industri terkait dan entitas lain yang tentunya yang penting bagi persaingan. Contohnya pemasok input khusus seperti komponen, permesinan, dan layanan, serta bisa juga dalam bentuk penyedia infrastruktur khusus. Klaster juga sering memperluas hilirisasi ke saluran atau pelanggan dan secara lateral ke produsen produk dan perusahaan pelengkap yang terkait dengan keterampilan, teknologi, ataupun input secara umum. Yang kedua adalah lembaga pemerintah dan lembaga penyediaan lainnya. Tentunya di dalam klaster itu harus ada lembaga pemerintah dan juga lembaga penyedia lainnya seperti universitas, lembaga think tank atau pusat penelitian, dan juga penyedia lembaga pelatihan, kemudian lembaga penetapan standar, asosiasi perdagangan, kemudian penyediaan latihan khusus, pendidikan, informasi, penelitian, dukungan teknis, dan berbagai lembaga-lembaga lainnya yang akan mendukung adanya pengembangan klaster. Nah, yang selanjutnya adanya asosiasi perdagangan. Di dalam klaster itu tentunya harus ada juga asosiasi perdagangan dan badan kolektif lainnya yang melibatkan anggota klaster itu sendiri. Kemudian adanya perusahaan asing yang berinvestasi. Perusahaan asing juga bisa termasuk ke dalam klaster tersebut, asalkan perusahaan tersebut melakukan investasi permanen ataupun investasi yang
mempengaruhi pengembangan klaster tersebut, sehingga perusahaan-perusahaan asing tersebut juga termasuk ke dalam lingkup klaster. Nah, ini adalah contoh diagram cluster wine yang dikemukakan oleh Michael Porter. Di sini terlihat poin-poin keempat ini yang ada pada cluster wine. Di sini ada lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah ini termasuk seperti Komite Seleksi, Produksi, dan Ekonomi Wine. Kemudian adanya juga lembaga-lembaga selanjutnya, itu lembaga pendidikan riset, organisasi perdagangan. Kemudian selanjutnya ini adalah fasilitas-fasilitas atau yang termasuk ke dalam infrastruktur seperti peralatan pembuatan wine, botol besar, botol, caps cork, dan lain sebagainya yang digunakan untuk sebagai pemrosesan anggur. Kemudian di sini juga termasuk adanya klaster lain, klaster seperti klaster pariwisata, klaster industri makanan. Kemudian yang pasti akan mempengaruhi fasilitas pemrosesan anggur, bisa dalam bentuk investasi ataupun hal lainnya. Kemudian di sini juga ada yang berhubungan dengan perkebunan atau pertanian anggur. Contohnya pergudangan anggur, pupuk, pestisida, herbisida, peralatan panen anggur, dan juga termasuk tek dan teknologi irigasi. Topik selanjutnya adalah sumber-sumber keunggulan kompetitif lokasi. Nah, apa saja yang menjadi sumber keunggulan kompetitif? Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa adanya sebuah keunggulan kompetitif dari suatu lokasi itu? Nah, di sini kita akan membahas menurut Porter itu ada 4 poin utama yang mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keunggulan kompetitif itu sendiri. Faktor-faktor ini juga sering disebut sebagai Porter's Diamond atau keunggulan kompetitif itu dipengaruhi oleh yang pertama adalah konteks, strategi, dan persaingan perusahaan. Di sini bisa masuk ke dalam konteks lokal yang bisa dalam bentuk strategi-strategi yang dikemukakan oleh wilayah tersebut, yang dimiliki oleh suatu wilayah tersebut untuk, nah di dalam cluster itu tentunya adalah persaingan. Nah di sini dituntut sebuah strategi atau sebuah strategi persaingan yang membuat suatu daerah itu kompetitif terhadap perusahaan-perusahaan lainnya, begitu. Kemudian contohnya itu seperti konteks lokal yang mendorong adanya bentuk investasi yang cocok, kemudian adanya kompetisi yang vigorous di antara pesaing-pesaing lokal. Kemudian yang di sini yang kedua adalah kondisi-kondisi permintaan. Bagaimana kondisi permintaan itu menentukan keunggulan kompetitif? Nah, di sini ada contohnya permintaan yang baik dari pelanggan yang lokal itu pasti tentunya menentukan keunggulan kompetitif. Yang kedua, adanya kebutuhan pelanggan yang mengantisipasi dimanapun. Kemudian, permintaan lokal yang tidak biasa di dalam segmen yang terspesialisasi yang dapat dilayani secara global. Itu semua menentukan keunggulan kompetitif. Kemudian yang selanjutnya adalah industri-industri terkait yang pendukungnya. Dengan adanya industri terkait yang mendukung wilayah tersebut, tentunya itu akan menentukan keunggulan kompetitif suatu wilayah tersebut. Contohnya bisa dalam bentuk kapabilitas supplier lokal yang ada di wilayah tersebut, kemudian kompetitif industri-industri terkait di dalam wilayah tersebut. Kemudian ada juga faktor kondisi-kondisi faktor input. Bisa itu dalam bentuk faktor kualitas ataupun faktor spesialisasi. Maksudnya faktor kondisi input di sini adalah bisa dalam kondisi kuantitas maupun dalam bentuk biaya. Contohnya sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut, sumber daya manusianya, bagaimana sumber daya modalnya, kemudian
bagaimana infrastruktur fisiknya, bagaimana infrastruktur administrasinya, infrastruktur informasi, dan juga iptek itu termasuk ke dalam kondisi-kondisi faktor input. Nah, hal itu tentunya akan mempengaruhi keunggulan kompetitif dari suatu wilayah tersebut. Kemudian adalah peran klaster dalam produktivitas, kapasitas, dan pembentukan bisnis baru. Bagaimana peran klaster tersebut dalam ketiga poin tersebut? Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas, yang kedua adalah meningkatkan inovasi, kemudian yang ketiga adalah menciptakan bisnis baru. Nah, poinnya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas. Bagaimana sih teori klaster itu bisa meningkatkan produktivitas di suatu wilayah ataupun berhubungan dengan pengembangan lokal? Yang pertama itu, dengan adanya klaster, akses ke input dan karyawan khusus itu akan lebih mudah. Contohnya, lokasi dalam sebuah klaster itu tentunya akan mempermudah adanya akses yang unggul dan lebih murah dalam bentuk input khusus yang dibutuhkan sebuah perusahaan. Contoh input khususnya itu seperti komponen mesin, layanan bisnis, personel. Tentunya dibandingkan dengan integrasi vertikal, aliansi formal dan entitas luar atau impor atau input dari lokasi yang jauh. Kemudian adanya bentuk organisasi spesial yang dapat menciptakan sarana sehingga lebih efisien dan efektif dalam mengumpulkan input daripada alternatif, asalkan termasuk pemasok lokal yang kompetitif. Kemudian di sini adanya klaster itu nggak hanya meningkatkan permintaan input khusus, tetapi juga pastinya akan meningkatkan pasokannya, ketersediaan personal khusus, layanan, komponen, dan jumlah entitas yang menciptakannya seringkali juga jauh lebih besar di klaster daripada di tempat lain meskipun persaingannya lebih besar gitu. Kemudian yang kedua adalah akses ke informasi. Di sini adanya kedekatan pasokan, keterkaitan teknologi, dan keberadaan hubungan pribadi yang berulang dan ikatan komunitas yang memupuk kepercayaan memfasilitasi aliran informasi di dalam satu kelompok tersebut. Pasar yang luas itu tentunya akan terakumulasi di dalam satu klaster dan tentunya akan dapat diakses lebih baik dengan biaya yang lebih rendah dan juga memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas saat ini dengan semakin mendekati batas produktivitas. Kemudian pembeli, ini juga berhubungan dengan pembeli ya. Pembeli yang canggih seringkali merupakan bagian dari kelompok dan peserta klaster lainnya, memiliki informasi tentang kebutuhan pembeli yang sering dibagikan. Seperti dalam satu perusahaan itu tentunya akan memperoleh informasi tentang kebutuhan pembeli di saat ini dan kasus khusus penting dari manfaat informasi klaster. Dan selanjutnya adalah komplementaris atau pelengkap. Klaster ini tentunya akan meningkatkan produktivitas bukan hanya melalui perolehan dan perakitan input, tetapi juga bisa melalui fasilitas yang saling melengkapi. Contohnya antara aktivitas peserta klaster. Yang komplementaris itu contohnya adalah yang pertama produk pelengkap untuk pembeli. Contohnya produk pelengkap adalah misalnya dalam kasus pariwisata, adanya pengalaman pengunjung dipengaruhi bukan hanya daya tarik dan kualitas daya tarik tersebut, misalnya pantai atau bisa dalam bentuk situs-situs sejarah dan pemandangan lainnya, tetapi juga di sini pasti akan dipengaruhi oleh kualitas komoditasnya, kualitas hotel, restoran, souvenir, fasilitas bandara, dan transportasi. Dan hal itulah yang membuat
bagian berbeda dari klaster itu saling ketergantungan, adanya pelengkap ini. Dengan adanya pelengkap, pasti perusahaan-perusahaan dalam satu klaster tersebut akan saling bergantungan satu sama lain. Dengan begitu juga lokasi yang ada pada perusahaan yang dekat itu akan memudahkan untuk mencapai koordinasi layanan produk dan menciptakan tekanan internal, sehingga adanya perbaikan di antara bagian-bagian dari klaster dengan cara substansial, sehingga dapat meningkatkan kualitas atau efisiensi dari produk-produk itu secara keseluruhan. Kemudian adalah pelengkapan pemasaran. Pelengkapan pemasaran ini juga termasuk dalam complementaries. Contohnya kehadiran sekelompok perusahaan itu yang terkait di sebuah lokasi akan menawarkan efisiensi. Contohnya dalam bentuk pemasaran bersama. Contohnya ini rujukan perusahaan, pemeran dagang, majalah perdagangan, delegasi pemasaran. Dan itu tentunya akan meningkatkan reputasi lokal di suatu bidang tersebut dan akan lebih memungkinkan bagi pembeli untuk mempertimbangkan vendor atau produsen yang berbasis di sana. Di sini juga dalam suatu klaster, pembeli dapat melihat banyak perusahaan-perusahaan dalam satu kunjungan. Dengan adanya kehadiran berbagai sumber atau produk yang ada di lokasi juga akan dapat bisa mengurangi resiko pembelian yang dirasakan dengan adanya penawaran potensi untuk melakukan multi sumber daya atau mungkin bisa beralih vendor jika diperlukan. Dengan di sini adanya keselarasan kegiatan yang lebih baik. Kemudian hubungan dengan pemasok, saluran dan industri hilir diakui dan ditangkap lebih mudah dalam kelompok daripada di antara peserta yang tersebar. Kemudian klaster ini juga berperan dalam meningkatkan akses ke institusi dan barang publik lainnya. Di sini beberapa barang publik atau sumber publik yang tersedia itu dalam klaster mirip dengan barang publik konvensional, dalam artian mereka terkait erat dengan pemerintah, dengan lembaga publik, misalnya investasi publik dalam infrastruktur khusus, program pendidikan, dan juga informasi dan pemerangan dagang. Sehingga perusahaan sering dapat mengakses infrastruktur khusus, saran dari para ahli di lembaga lokal dan sejenisnya dengan biaya yang lebih rendah. Kemudian selanjutnya adalah insentif dan pengukuran kinerja. Klaster itu dapat meningkatkan insentif dalam perusahaan untuk meningkatkan produktivitas ini dengan beberapa cara. Yang pertama itu adalah adanya tekanan kompetitif. Dengan adanya persaingan dengan pesaing berbasis lokal, pastinya akan memiliki efek insentif yang kuat karena adanya kemudahan perbandingan yang konstan dan adanya rival lokal memiliki keadaan umum yang serupa, sehingga persaingan itu harus dilakukan pada dimensi lain. Contohnya yang kedua adalah memudahkan pengukuran kinerja kegiatan in-house. Karena adanya perusahaan lokal yang memiliki fungsi serupa, maka akan memudahkan pengukuran kinerja kegiatan in-house. Contohnya, manajer memiliki peluang yang lebih luas untuk membandingkan apakah biaya internalnya dengan transaksi itu wajar, seperti itu. Kemudian dia juga akan dapat membandingkan bagaimana biaya pemantauan yang lebih rendah dalam membandingkan kinerja karyawan yang lainnya secara lokal. Di sini juga pasti berhubungan dengan keuntungan dalam membatasi perilaku oportunistik di mana satu peserta mengambil keuntungan dari yang lain untuk menyediakan produk yang lebih layanan yang lebih jelas, sehingga tentunya akan dapat memudahkan para
pemangku kepentingan itu dalam mengukur kinerjanya dengan membandingkannya dengan kinerja perusahaan lain pada wilayah tersebut. Kemudian di sini peran klaster juga dapat meningkatkan inovasi. Yang pertama itu dengan cara menawarkan keuntungan dalam memahami kemungkinan teknologi, operasi, atau pengiriman yang baru. Tentunya partisipasi klaster ini akan menawarkan banyak potensi keuntungan dalam inovasi dan peningkatan, walaupun dapat melibatkan beberapa risiko juga dibanding dengan lokasi yang terisolasi. Dengan adanya perusahaan-perusahaan di dalam suatu klaster itu sering dapat lebih jelas dan cepat memahami kebutuhan pembeli baru. Contohnya, kebutuhan pembeli saat ini perusahaan-perusahaan dalam klaster bisa memanfaatkan dari konsentrasi perusahaan-perusahaan dengan pengetahuan dan hubungan pembeli. Kemudian juga hubungan yang berkelanjutan dari antara entitas itu termasuk universitas itu dapat memfasilitasi pembelajaran, seperti halnya kemudahan kunjungan situs dan kontak tatap muka. Yang kedua itu adalah lebih cepat mendapatkan komponen, layanan, mesin, dan elemen yang diperlukan untuk mengimplementasikan inovasi. Seperti yang dikatakan sebelumnya, itu adalah keuntungan dari klaster ini adalah adanya kedekatan dalam bentuk sumber daya yang bisa digunakan bersama oleh beberapa perusahaan, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut lebih cepat dalam mendapatkan komponen, layanan mesin, dan elemen lain itu yang tentunya akan dibutuhkan dalam mengimplementasikan inovasi. Namun di sini ada sebuah hambatan yang diciptakan oleh klaster pada keadaan tertentu. Tentunya pada keadaan tertentu itu bisa menghambat inovasi. Dengan adanya pendekatan yang seragam untuk bersaing, itu grouping, di mana pada kondisi tertentu beberapa perusahaan di dalam klaster tersebut memiliki pendekatan yang seragam, seperti grouping, akan memperkuat perilaku lama, menekan ide-ide baru, dan menciptakan kelakuan yang mencegah adanya perbaikan inovasi. Jika perusahaan-perusahaan tersebut selalu memiliki pendekatan yang seragam, tentunya itu akan selalu monoton dan menutup pemikiran mereka untuk lebih memperbaiki dan memberi inovasi. Seperti itu. Kemudian peran klaster dalam menciptakan bisnis baru. Kemudian yang pertama itu adalah melalui peluang di dalam klaster yang menarik para pekerja. Klaster sendiri merupakan adanya peluang seperti itu. Keberadaan klaster itu tentunya akan menandakan peluang. Misalnya pekerja-pekerja yang di suatu tempat itu akan lebih mudah merasakan kesenjangan baru dalam bentuk produk, layanan, maupun pemasok yang diisi. Dengan adanya wawasan-wawasan ini pasti akan memudahkan orang-orang yang bekerja tadi lebih siap untuk meninggalkan perusahaan yang mapan untuk memulai yang baru dengan tujuan mengisi kesenjangan-kesenjangan yang tadi yang sudah dirasakan. Kemudian lebih cepat mendapat komponen, layanan mesin, dan elemen lain yang diperlukan untuk implementasi. Kemudian keuntungan klaster dalam formasi dapat mencerminkan peran utama dalam mempercepat proses inovasi klaster. Kemudian bagaimana keterkaitan klaster tersebut dengan pengembangan ekonomi wilayah? Di sini ada 3 poin yang menurut Michael Porter. Yang pertama itu meningkatkan keterkaitan atau linkage dan limpahan atau spillovers untuk mendorong pengembangan ekonomi yang pesat. Dengan adanya suatu perusahaan yang terpusat dalam secara geografis dan juga adanya keterkaitan antara perusahaan satu dengan yang lainnya, tentu akan adanya
mengakibatkan sebuah limpahan gitu. Boleh dalam bentuk limpahan informasi dan juga limpahan sumber daya dan lainnya, itu pasti akan mendorong perkembangan ekonomi yang pesat tentunya. Kemudian meningkatkan jumlah perusahaan terkait adanya efek multiplier, itu di mana pengembangan klaster ini akan mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk bergabung dan tentunya akan selalu bermultiplikasi. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan. Mohon maaf di sini ada kesalahan, maksudnya kebijakan ekonomi tradisional. Jadi kebijakan ekonomi tradisional itu yang terlalu berfokus pada industri, di sini akan ditingkatkan efisiensinya dengan menggabungkan beberapa industri itu, sehingga adanya efisiensi dan efektivitas dalam bentuk, mungkin bisa dalam bentuk penggunaan sumber daya, dan adanya peluang-peluang investasi yang tentunya akan meningkat. Kemudian adalah pendekatan keunggulan kompetitif dalam pembangunan regional. Yang pertama itu menurut Porter ada strategi pengembangan regional. Strategi yang pertama itu adalah mengembangkan keunggulan wilayah. Di sini kita perlu mengetahui apa saja sih keunggulan wilayah tersebut, apa aja keunikan yang unggul secara lokal, kemudian apakah lokasi tersebut sesuai dengan aktivitas yang berjalan di situ, kemudian bagaimana konstelasi wilayah secara lokal maupun global. Konstelasi wilayah ini disebut bisa juga dibilang sebagai peranan wilayah tersebut. Bagaimana peranan wilayah tersebut dalam mendukung kegiatannya secara lokal maupun dalam bentuk negara nasional maupun global dan atau internasional. Kemudian selanjutnya adalah mengembangkan kekuatan unik dalam wilayah tersebut. Apa saja yang menjadi kekuatan unik tersebut harus dikembangkan. Yang pertama contohnya itu adalah iklim dan lingkungan bisnis yang unggul. Kemudian adanya apa saja yang klaster-klaster yang saat ini berjalan, dan juga apa saja klaster yang berpotensi berkembang, itu juga menjadi perhatian dalam strategi pembangunan regional. Kemudian di sini juga harus mempertahankan keseimbangan dengan wilayah sekitarnya. Kelemahan-kelemahan yang ada itu juga harus diatasi sehingga dapat dikembangkan untuk menciptakan dan memelihara keseimbangan dengan wilayah sekitarnya. Kemudian setelah adanya strategi-strategi kita tersebut, tentunya perlu adanya prioritas pengembangan. Prioritas dan urutan pengembangan ini merupakan hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah. Sehingga kita mengetahui apa yang menjadi prioritas utama dan apa yang menjadi perhatian tidak terlalu diperhatikan, tentunya akan memiliki perlakuan yang berbeda. Selanjutnya, apa saja upaya pemerintah yang bisa dilakukan untuk mengembangkan klaster? Di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah stabilitas mikroekonomi dan politik. Ini stabilitas mikroekonomi ini dapat dicapai ketika adanya hubungan variabel ekonomi yang utama berada dalam kesinambungan. Kemudian yang kedua itu kapasitas ekonomi mikro. Bisa dalam bentuk kebijakan peningkatan kapasitas melalui peningkatan kualitas dan investasi input untuk bisnis dan lembaga penyedia. Yang ketiga, aturan ekonomi mikro. Pemerintah perlu mengembangkan aturan ekonomi mikro dan insentif yang mengatur persaingan antar perusahaan tersebut, perusahaan-perusahaan yang terkait dalam suatu klaster tersebut. Kemudian adanya program tindakan ekonomi. Pemerintah perlu mengembangkan program tindakan ekonomi mikro yang positif, khas, jangka panjang, atau proses yang memobilisasi kelembagaan. Kemudian ada memfasilitasi pengembangan klaster. Bisa dalam bentuk insentif,
fasilitas maupun tindakan kolektif. Kemudian bisa dalam bentuk sponsor forum yang mempertemukan para partisipan klaster secara bersama. Kemudian adanya upaya-upaya pemerintah dalam pengumpulan dan kompilasi informasi yang spesifik tingkat kemudian bisa juga dalam bentuk peningkatan transportasi, komunikasi, dan infrastruktur spesialisasi lainnya. Nah, selain itu, swasta juga memiliki peran yang penting dalam pengembangan klaster. Di sini, pengembangan klaster Di sini peran swasta dalam mengembangkan klaster terdapat 3. Yang pertama itu adalah memperbaiki kondisi faktor input. Di sini peran swasta adalah memastikan bahwa penyediaan personel itu terlatih dengan tepat, kualitas dan kesesuaian dengan klaster yang telah yang dibutuhkan, contohnya kualitas dan kesesuaian dengan penelitian lokal di universitas, menciptakan infrastruktur fisik yang disesuaikan dengan kebutuhan klaster, dan juga penyediaan infrastruktur spesifik klaster. Kemudian yang kedua adalah menjalin kerjasama dengan pemerintah. Di sini swasta perlu menjalin kerjasama dengan pemerintah maupun lembaga-lembaga lokal. Kemudian selanjutnya adalah mengembangkan asosiasi perdagangan. Di sini swasta perlu mengembangkan jaringan informal dan asosiasi perdagangan formal, konsorsium, dan badan kolektif lainnya. Apa saja kebijakan-kebijakan ekonomi yang mendukung pengembangan klaster? Yang pertama itu adalah peningkatan daya tarik lingkungan dan iklim bisnis atau investasi, kemudian pendidikan dan pelatihan tenaga kerja terampil, kemudian pembangunan infrastruktur sains dan teknologi, selanjutnya adalah pencapaian standar kualitas dan lingkungan, adanya perlindungan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur fisik dan pendukung, spesialisasi wilayah, penyediaan informasi pasar, dan pengembangan promosi ekspor. Di sini ada beberapa kritik konsep klaster oleh Porter. Yang pertama itu Markuson, penekanan pada gagasan persaingan dan daya saing yang berorientasi pada perusahaan, kurang berhubungan dengan pembangunan lokal. Kemudian adanya peningkatan, menurut Briston itu peningkatan produktivitas itu tentunya akan menyebabkan hilangnya pekerjaan, bahkan sampai merugikan pada ekonomi lokal dan regional. Selanjutnya menurut Martin dan Sunley pada tahun 2003, yang pertama, klaster itu merupakan konsep yang kacau menurut beliau. Kemudian yang kedua, klaster ini akan tercemar pada tahap tertentu, yaitu pada promosi dan konsultasi komersial. Yang ketiga itu menurut Martin dan Sunley itu skala dan level terbentuknya klaster itu belum jelas. Gitu. Kemudian menurut Duranton, yang pertama adalah konsep Porter merupakan konsep yang ambigu. Mengapa ambigu? Di sini masih menurut Duranton itu masih dipertanyakan apakah ada pemahaman yang cukup jelas dan pengetahuan yang cukup tentang masalah koordinasi, maupun mungkin ada potensi kegagalan pasar yang dirancang untuk menangani kebijakan klaster. Selain itu juga manfaatan pengelompokan terlalu terbatas untuk membenarkan upaya dan investasi yang signifikan. Yang ketiga, kebijakan itu kurang efektif. Maksudnya kurang efektif di situ, kebijakan klaster ini perlu dikembangkan dan diterapkan di lingkungan yang tidak pasti, dan untuk menghindari ditangkap oleh kepentingan khusus. Di sini dia menekankan adanya potensi kepentingan khusus seperti kepentingan kelompok lobi industri. Sekian adalah presentasi saya mengenai pengembangan wilayah berdasarkan konsep klaster. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.